Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau bicara mengenai sacrifice. Nah, ini tema yang mungkin nggak menarik, tema yang mungkin kurang disukai. Kenapa? Karena ngomongnya sacrifice. Kita ngomongnya sacrifice. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi yang saya mau beritahu pada hari ini bahwa mengiring Tuhan tanpa sacrificing something itu nggak mungkin. Coba kita lihat di dalam Roma. Ya, Roma pasalnya yang ke-6, Roma pasalnya yang ke-6, gitu ya. Pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu. I have to say about this. I have to discuss about sacrifice. Karena hari ini kita itu masuk pada hubungan yang egosentris terhadap Tuhan. Jadi kita mau, kalau ngomong Yesus itu ngomong keselamatan, ngomong pertolongan, ngomong mujizat. Itu aja. Yang kita paling suka untuk didiskusikan. Padahal waktu kita bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan, itu bukan cuman itu. Coba Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Kalau ada yang mau bantu baca, saya sangat bersyukur. Supaya saya yakin bahwa saudara masih bersama dengan saya. Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yes, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup. Di sini dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Jadi kalau nggak mau ngomong sacrifice, nggak mau ngomong kita sama dengan kematiannya, jangan ngomong kebangkitan. Jangan ngomong kebangkitan. Gitu. Ini clear. Jangan kita mau-maunya sendiri, jangan kita mau enaknya sendiri, jangan kita nggak mau baca ini. Artinya apa? Bahwa you have to sacrifice something. Bukan berarti gini ya, keselamatan membutuhkan pengorbanan kita, nggak perlu. Pengorbanan Yesus Kristus itu cukup, tetapi waktu kita mengiring Tuhan, kalau kemudian kita tidak mau sacrificing something, maka kita nggak bisa mengiring Tuhan dong. Kita nggak akan pernah berhasil. Berapa dari kita cuman stop sampai baptis dan kemudian kesananya gitu, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mengiring Tuhan. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang cuman sampai kepada ibadah di gereja, tetapi dia tidak betul-betul mengiring Tuhan, sehingga terjadi dikotomi di dalam kehidupannya. Ini adalah persoalan gereja, kalau persoalan dunia ya kita selesaiin berbeda. Maka banyak orang yang jadi orang-orang yang munafik kalau di tempat-tempat yang persekutuan-persekutuan doa, di acara-acara ibadah, dia bisa sangat menjaga tutur katanya, dia bisa sangat menjaga perilakunya, tetapi kalau begitu mereka ada di luar, waduh, kalau lagi ada di tempat ibadah, yang namanya malaikat itu sampai minder, saudara. Saking kudusnya. Nggak bisa ngomong Yesus. Nggak bisa ngomong Yesus. Yesus, katanya. Wow. Malaikat, wah, ini udah malaikat nggak pakai sayap, Bapak Ibu. Tapi begitu di luar yang minder, iblis. Kenapa? Lebih setan daripada setan.
Sampai di luar dia bilang, waduh kalau setan tanduknya 3, kalau Anda itu tanduknya, kalau setan tanduknya 2, kalau Anda tanduknya 3. Karena lebih gila lagi. Dan saya mau kasih tahu, banyak orang-orang percaya, yang katanya orang percaya, yang katanya anak Tuhan, yang katanya orang-orang tebusan, yang katanya orang yang diselamatkan, yang katanya orang yang terima kasih karunia, tetapi mereka menjadi orang-orang yang jauh bahkan lebih jahat daripada orang-orang yang katanya ateis. Lebih bermoral daripada lebih bermoral orang ateis daripada orang-orang. Kalau Bapak Ibu tahu majalah yang nggak terlalu bagus namanya Playboy, ya Penthouse, itu sebetulnya kapan dia muncul? Saat ada protes kepada orang-orang Amish, orang-orang Puritan di Amerika. Kenapa? Karena orang Puritan itu kemudian merasa dia paling suci, paling hebat, paling dekat sama Tuhan, dia menjaga hidupnya murni. Tetapi banyak akhirnya orang mendapati mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik. Jadi karena kemunafikan yang membuat mereka muak itu, mereka bilang, mendingan saya daripada kamu. Kalau saya ini memang sudah declare lah, diri saya jahat. Daripada kamu pakai jubah-jubah untuk nutup-nutupin, tapi sebetulnya Anda itu lebih jahat dari kami. Gitu. Maka keluar itu majalah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau mengiring Tuhan, jawaban saya satu, engkau perlu ada sesuatu yang dikorbankan. Coba kita lihat di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Untuk engkau terima keselamatan, engkau tidak perlu untuk berkorban, sacrificing something. Tetapi untuk mengiring Kristus Yesus Tuhan dan kau menjadi pengikut Kristus, engkau perlu mengorbankan sesuatu di dalam hidup. Karena tanpa kematian, tanpa engkau sama dengan kematiannya, maka engkau tidak akan pernah sama dengan kebangkitan. Baik, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Boleh ada yang membacakannya buat kita semua? Ya, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Iya. Syarat pertamanya apa? Sangkal diri. That's the sacrifice namanya. Tanpa itu nggak bisa mengikut Kristus. Nggak bisa. Anda nggak akan berhasil. Kita nggak akan berhasil, Bapak. Makanya kalau mau sama dengan kebangkitannya, engkau harus sama juga dengan kematian. Sacrifice something. Sacrificing something, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau paling tidak ada beberapa hal yang saya mau share. Apa sih sebetulnya yang perlu kita korbankan? Banyak orang langsung maunya mengikut Yesus, memikul salib dan mengikut Yesus. Langsung terjun ke dalam pelayanan, tapi sebetulnya dia belum menyangkal diri. Wah, gawat kalau udah kayak begini. Bahaya ini. Alih-alih dia jadi berkat di dalam pelayanan, waduh, dia jadi tongkat pemukul di dalam pelayanan itu. Pokoknya udah, dia selalu asal ada event, asal ada acara, asal ada sebuah kesibukan. Perhatikan ada orang-orang tertentu yang memang dijadikan oleh iblis sebagai tongkat pemukul untuk orang yang lainnya. Dia melemahkan, dia menjadi troublemaker. Dia biasanya menjadi orang-orang yang menimbulkan perpecahan, persengketaan dan banyak hal. Kenapa begitu? Karena belum menyangkal dirinya, tetapi sudah mencoba untuk memikul salib dan merasa bisa mengikut Yesus. Nggak bisa. Modal utamanya adalah sangkal
diri. Itu dulu. Jadi apa? Yang pertama, apa sih yang harus disangkal? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Apa yang harus kita korbankan? Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Thank you. Yang pertama, apa yang harus disangkal? Cita-cita. Anda ngerti nggak? Kita ini kadang-kadang soal cita-cita itu mau-mau kita. Anak kita itu kita program seperti yang kita mau. Jarang sekali orang tua yang memprogram anaknya seperti yang Tuhan mau. Sudah, kalau udah programnya orang tua, ujung-ujungnya pokoknya cuma duit. Yang menghasilkan uang banyak, yang bisa beli mobil mewah, yang bisa beli rumah mewah. Nah, disitulah kita letakkan cita-cita kita atas anak. Kita lupa bahwa apa? Anak-anak kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Lupa ini anak-anak ini punyanya Tuhan. Kita dipercaya untuk mengasuh mereka, kita dititipin untuk mencintai mereka. Tapi kita lupa tanya sama pemilik mereka. Mereka ini harus jadi apa? Makanya nggak ada orang timang anaknya jadi pendeta. Waduh, anakku gantengnya. Kalau gede jadi pendeta ya nak. Bahkan anaknya pendeta. Kenapa? Wah, jadi pendeta. Madesu. Tahu madesu nggak, saudara? Masa depan apa? Sukses Bapak Ibu. Bukan suram. Amin. Kita ini bapaknya gagal jadi pemain sinetron, anaknya dipaksa jadi pemain sinetron. Bapaknya gagal jadi militer, anaknya suruh jadi militer. Akhirnya anak kita tidak menjalankan obsesi Tuhan, tetapi menjalankan obsesi kita sebagai orang tua. Itu salah satunya. Atas harta kita, kita lupa. Seolah-olah itu adalah milik kita, yang kita bisa pakai suka-suka kita. Coba kita lihat Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Apakah iya seperti itu? Kolose pasal yang pertama ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, segala sesuatu tanpa batas dicipta. Jadi Bapak Ibu, bisnismu itu adalah kreasinya tuh. Jangan sok-sokan bilang itu bisnis itu kreasi saya. Akhirnya hasil dari bisnis itu punya saya. Wah, serem kalau udah kayak begitu. Ngeri. Lupa kita. Akhirnya apa? Atas bisnis kita, atas harta kita, atas anak-anak kita, atas keturunan kita, atas kepandaian kita, atas talenta kita, sama sekali kita nggak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya itu milik Tuhan. Ingat ya, saya berusaha di dalam hidup ini, bukan untuk mencapai cita-cita saya, tetapi membiarkan saya melakukan dan memenuhi cita-cita Tuhan atas aku. Karena sesungguhnya hidupku dalam dunia ini itu sudah diperlengkapi dan sudah satu paket dengan tugas. Sehingga pengakuan Kristus ini menjadi pengakuanku. Makananku atau hidupku yang terpenting adalah di dalam hidup ini memenuhi segala apa yang
menjadi tugasku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku ada dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda dan saya itu dalam pengutusan loh. Sadar loh Bapak Ibu. Anda harus tahu itu. Nah, kalau kita nggak korbankan cita-cita kita, maka saya mau kasih tahu, nggak sukses kita. Nggak sukses kita Bapak Ibu. Cita-cita saya jadi orang kaya, dipanggil jadi misionari. Nggak klop. Terus kita mulai bilang, waduh, kalau jadi misionari, Pak, tidur aja terbatas, ada tiker, puji Tuhan. Banyak orang meletakkan cita-citanya, bukan cita-cita Tuhan. Atas apa? Atas gereja. Jadi dia membentuk gereja, gitu. Membangun gereja itu. Itu bukan atas dasar cita-cita Tuhan, tetapi cita-cita dan obsesinya. Waduh, itu ngeri sekali. Hari ini belajar untuk apa? Sacrifice your obsession. Sacrifice your obsession. Gitu. Dan masuk dalam obsesinya Tuhan atas kita. Maka bahasa terminologi saya, orang sukses adalah mereka yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu orang yang paling sukses. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Anak-anak saya harus jadi orang sukses. Oleh sebab itu waktu dia tanya sama saya, "Dad, what I have to be?" Saya cuman bilang, doa, puasa kita sama-sama. Tanya sama Tuhan, what you have to be. Jangan kita mengerjakan cita-cita kita. Kita mau masuk pada cita-citanya Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Sacrifice your obsession. Amin. Ya, yang kedua, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Matius pasal 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yes. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oh, haleluya. Yang kedua, sacrifice your pride. Harga diri. Oh, ini paling susah nih. Harga diri itu satu-satunya harga yang sepanjang tahun nggak ada musim diskonnya. Makin hari makin tinggi. Harganya makin hari makin tinggi melebihi emas. Kita sudah terbius dengan kata-kata dunia ini yang berkata, aduh Pak, saya boleh nggak punya apa-apa, tetapi yang aku punya cuma satu, yaitu harga diri. Kalau sampai itu disenggol, kalau sampai itu diinjak-injak, waduh, kalau udah kayak begini ngeri Bapak Ibu. Saya cuma bilang sama teman-teman pelayanan saya, mau jadi pelayan yang sukses nggak? Gimana Pastor? Harus dengan urapan, nanti dulu. Anda harus mau dulu dan bersedia dulu jadi keset. Nah itu baru. Mau dulu, bersedia dulu jadi keset. Katakan sama saya keset. Ya, itu saudara. Keset itu apa? Tempatnya di bawah. Diinjak-injak. Dikotorin. Tetapi dengan apa yang kau korbankan, maka ada seseorang yang memiliki keadaan lebih baik. Lebih mulia. Kita terpanggil, saudara, untuk melakukan itu. Sacrifice your pride. Nah, yang paling ngeri nih, gitu ya, yang paling ngeri, pride atau harga diri ini dipelihara oleh begitu banyaknya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau udah ngetop, nggak boleh ditegur, saudara. Kalau Anda tegur, bisa dilaknat Anda itu. Kalau udah doktor,
S2, S3, wah, S7, profesor, doktor, karburator, bocor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wih, itu ngeri. Makanya saya bilang, sudahlah, segala sesuatu itu milik Tuhan. Kita ini nggak punya apa-apa. So sacrifice your pride. Kenapa sih? Kok Tuhan ada satu sentence yang bagus di dalam doa Bapa kami? Bapa, ampuni kami, kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa artinya? Supaya pride-mu itu nggak dipelihara. Pride kita ini nggak dipelihara, Bapak Ibu. Apa hubungannya? Orang yang bisa mengampuni itu adalah orang yang tidak tersakiti. Orang yang tidak bisa tersakiti, mereka yang rendah hati. Ciri orang tinggi hati itu apa? Gampang, dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit sakit hati. Itu ngomong apa sih dia? Sakit hati gue. Wah, kalau Anda masih bisa sakit hati, itu bukan kata-katanya menyakitkan. Kitanya yang ketinggian harga diri. Tuhan Yesus itu ngajarin sama kita, kesetaraannya dengan Allah bukan menjadi milik yang harus dia pertahankan, melainkan dia ambil rupa hamba, turun ke dalam dunia demi saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Dia yang Tuhan, jadi manusia aja udah hina. Jadi manusia yang demikian rendah hati, dia cuci kaki murid-muridnya. Waduh. Banyak rumah tangga hancur. Kenapa? Karena masing-masing menjaga pride-nya. Akhirnya scoring. Siapa salah, siapa benar. Kamu bisa bikin itu, kamu pikir aku enggak, aku juga bisa bikin. Wah, habislah kalau udah kayak begini. Lupa dia. You have to sacrifice your pride. Makin engkau dilambung tinggi oleh Tuhan, makinlah seharusnya engkau rendah hati. Makin engkau ditaruh Tuhan di tempat yang tinggi, di kaki-kaki Dia, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati ini langka, Pak. Oleh sebab itu, ditaruh itu. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak jadi orang yang mudah sakit hati. Kita jadi orang kalau udah rendah hati susah disakitin. Zifki itu bego banget. Kenapa emang? Masa begitu aja nggak bisa? Oh, ya udah ntar aku belajar lagi ya. Thank you ya. Itu. Gak usah begitu dibilang bego, mulai ambil napasnya, mulai panjang, cepet temponya. Bapakku aja nggak pernah ngomong kayak begitu. Sakit hati saya, waduh. Kalau pokoknya kalau udah pelayan Tuhan, gampang sakit hati, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Itu tanda bahwa kita tinggi hati. Saya kok nggak pernah ya dengar Tuhan Yesus di dalam Injil Sinopsis 4 itu dia katakan, aku sakit hati. Tuhan datang ke ciptaan, ya kan, sama ciptaannya diludahin, dipukulin, dicitakin, dicambuk, dianiaya, di puncak penderitaannya. Bahkan Tuhan nggak berkata sakit hatiku karena mereka tidak mengenal aku, enggak. Bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amin Bapak Ibu. Engkau dan aku, itu ada hari ini, terima pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjaga pride-nya. Dia nggak sombong. Tuhan aja nggak sombong, kok kita sombong sih? Janganlah. Siapa kita ini? Amin. Contohlah tukang parkir, Bapak Ibu. Contohlah tukang parkir. Tukang parkir itu motor banyak, mobil banyak. Tapi dia sadar betul semuanya adalah titipan.
Dia bukan punya, makanya dia nggak sombong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, yang pertama apa? Obsession. Sacrifice your obsession. Engkau di dunia ini bukan menjalankan cita-cita, mau menjalankan cita-cita Tuhan. Yang kedua, sacrifice your pride. Si kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak punya apa-apa. Semuanya punya Tuhan. Dan aku harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Apa yang harus disacrifice? Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang nggak mau sacrificing, yang nggak mau sacrificing your desire, your flesh and blood, milik Kristus bukan Zefkia ngomong, tetapi Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dia berkata, barang siapa milik Kristus, maka dia akan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah kita ini loh, banyak dari kita yang nggak mau menyalibkan keinginan kita, kedagingan kita, desire kita. Bahkan akhirnya memakai Yesus untuk memenuhi desire kita. Kecintaan kita akan dunia, kecintaan kita akan materi, kecintaan kita akan kekayaan, harta benda. Kita hanya pakai Yesus, kita peralat. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan itu. Padahal yang betul adalah sacrifice your desire, sacrifice your obsession, sacrifice your pride. Salibkan. Karena kalau kita menyalibkan keinginan daging dengan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya, Bapak Ibu yang dikasih tahu, engkau jadi orang yang kebal dosa. Engkau jadi orang yang kebal dosa. Kenapa? Karena iblis itu hanya bisa berkeliling. Iblis gak akan pernah bisa menyerang saudara. Dia menyerang saudara kalau saudara buka celah. Kalau Anda nggak buka celah, kalau Anda nggak kasih bahan untuk iblis, saya mau kasih tahu, iblis nggak akan pernah bisa berkarya di dalam hidup. Jadi kalau iblis bisa ngacak-ngacak kehidupan kita, itu karena kita kasih bahan, karena kita kasih ruang. Ruang itu di mana? Ruang itu ada di dalam keinginan daging kita dan nafsu kita. Iblis bermain di situ. Gitu. Ada satu film itu kalau nggak salah di Netflix, judulnya Lucifer. Adegannya banyak yang nggak bagus, tetapi waktu saya lihat, dia menggambarkan iblisnya tepat sekali. Jadi kalau dia mau mengikat orang, maka yang pertama dia tanya sama orang itu, dia pelototin, dia tatap matanya, kemudian dia bilang gini, what's your truly desire? Gitu. Keinginan kamu apa sih? Obsesi kamu apa? Nafsu kamu ada di mana? Kalau itu, gitu ya, dia tahu, dia akan bermain di situ. Nah, caranya supaya iblis nggak kerja di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, maka tutup. Caranya gimana? Salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wow. Boleh ikutin kata-kata saya? Iblis, supaya ingat ya, iblis kerja kalau kita kasih bahan. Ya gitu, kalau ada sebelahnya colek, bilang, jangan suka kasih bahan sama iblis. Iblis tuh kayak tukang, saudara. Anda nggak kasih bahan, dia berhenti. Tetapi kalau Anda kasih bahan, Anda buka celah, Anda nggak salibkan keinginan daging, dia bermain di dalam nafsu saudara, dia bermain melalui keinginan saudara. Haleluya. Dan yang keempat,
yang terakhir. Kita lihat yuk di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya punya cita-cita jadi pilot dari kecil sampai saya tua. Tetapi di tengah jalan 2009 Tuhan ubah. Kenapa saya mau? Karena saya sudah sacrifice my obsession. Saya mau di dunia ini menjalankan apa yang Tuhan mau. Bukan menjalankan apa yang aku mau. Aku mau jadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang cita-cita Tuhan terjadi dalam hidupnya pribadi dan hidup keluarganya serta keturunan. Yang terakhir yuk, 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun apa? Jadi kita pun apa? Menyerahkan. Jadi kita pun apa? Wajib. Wajib menyerahkan. Iya kan? Jadi kita pun wajib. Bilang sama saya wajib. Bilang sama saya wajib. Wajib itu artinya kudu. Artinya apa? Harus. It must be. Tidak bisa tidak. Ini bukan sunnah, saudara. Yang kau lakukan dapat pahala, kau nggak lakukan, itu nggak apa-apa. Ini bukan makruh. Lakukan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ini wajib. Gitu ya. Saya harus pakai bahasa Arab karena bahasa wajib itu bahasa Arab. Jadi ini wajib hukumnya. Wajib apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi sacrifice apa? Sacrifice your ego. Sacrifice your ego. Ego kita. Kepentingan kita. Kita harus mengedepankan kepentingan sesama kita. Kita harus mengedepankan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Hidup tanpa gaji, tahun 2009 saya mulai, enak nggak? Ya pasti dari biasa pegang gaji, ya nggak gede-gede amat, kalau 12.500 saya pikir cukup lah ya, dolar. Gitu. Cukuplah untuk hidup. Cukuplah untuk saya bisa membuat rencana. Tetapi 2009 Tuhan ajak saya untuk hidup tanpa mengandalkan itu sampai hari ini, Bapak Ibu. Nggak enak, nggak nyaman, itu dulu. Tetapi begitu aku jalani, aku ngerti sekarang. Justru inilah hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Apakah Anda lihat saya menjadi orang yang minta-minta roti? Kekurangan? Enggak. No. Gitu. Enggak, saya masih bisa bagi sembako kok. Kami masih bisa bagi sembako di jalan-jalan. Kami masih bisa pelihara anak-anak yang terlantar di dalam asrama di rumah saya. Semuanya bisa dilakukan. Kenapa? Karena aku mulai bergantung sama. Saya cuma pegang janji Tuhan satu. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu seturut dengan kekayaan dan kemuliaanku. Itu yang saya pegang. Tapi untuk Anda pegang itu, Anda harus sacrifice your ego. Jangan hidup untuk diri sendiri. Hiduplah untuk banyak orang. Untuk itulah kita dipanggil. 4 hal yang harus engkau sangkal. 4 hal yang engkau harus korbankan. Yang pertama, cita-citamu. Your obsession. Gitu ya. Korbankan itu. Yang kedua, your pride. Sudahlah. Lupakanlah siapa kita. Marilah. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan.
Yang ketiga, desire kita, nafsu kita. Gitu, korbankan itu. Korbankan keinginan daging kita. Demi kita bisa mengiring Tuhan dan menyenangkan hatinya. Karena kalau kita masih pelihara daging kita nggak akan pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Yang keempat, ego. Jangan hidup untuk diri sendiri. Hiduplah bagi Tuhan dan bagi sesama. Supaya hidup dalam dunia ini kan bukan soal panjang pendek. Bukan soal kaya miskin. Hidup dalam dunia ini soal bernilai atau bukan. Bernilai buat siapa? Buat Tuhan dan buat sesama. Itu hidup yang aku jalan. Itu hidup yang kami satu keluarga jalan. Kami mau hidup kami, keluarga kami, bernilai buat Tuhan dan buat sesama. Tuhan memberkati kita semua. Doa saya, tetap sehat, tetap berbagi, dan tetap semangat. Kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu. Terima kasih bahkan untuk firman. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi rema yang daripada Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati mereka. Menjelaskan, memateraikan firman ini jauh lebih indah, jauh lebih dalam. Sehingga hari ini, apa yang mereka dengar, itu firman yang hidup, yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu meletakkan umat. Amin.